Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Semoga saya menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 14 Agustus 2025. Gereja memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martir. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada pertanyaan yang penting bagi kita. Mudahkah kita mengampuni? Mudahkah kita melupakan orang yang mengecewakan dan menyakiti kita? Dari banyak cerita ternyata pengampunan itu tidak mudah. Dari banyak kisah menunjukkan mengampuni seseorang itu tidak mudah. Kadang sulit dan begitu berat untuk kita. Apalagi pada mereka yang menyakiti, yang mengecewakan kita. Karena pengampunan itu tidak mudah, maka Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah?" Bagi Petrus sampai 7 kali sudah cukup, bahkan itu luar biasa. Dan itu pun tidak bisa kita lakukan. Menurut Yesus tidak, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tak terbatas, tak terhingga. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini menegaskan pada kita bahwa ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, kita tidak perlu menghitungnya atau mengingatnya lagi. Pengampunan itu adalah sebuah keputusan untuk melupakan dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan sesama.
Saya menyadari bahwa semangat pengampunan yang diwariskan Yesus bukanlah sesuatu yang mudah kita wujudkan. Tapi itu bukan soal mudah atau tidak, tapi soal sebuah pilihan yang ditawarkan Yesus pada kita. Bila kita memilih menjadi murid Yesus, kita mau mengikuti Yesus, itu berarti kita memilih cara pengampunan Yesus dalam kehidupan beriman kita. Karena itulah yang dilakukan oleh Yesus. Paus Fransiskus pernah mengatakan, mengapa orang Katolik harus memaafkan? Karena dia telah diampuni. Dia mendapatkan pengampun dari Allah dengan cuma-cuma. Allah begitu mengasihi, mencintai, dan karena itu ia mengampuni kita. Lalu mengapa kita pelit untuk mengampuni sesama kita? Injil hari ini mengingatkan kita betapa indahnya pengampunan itu. Kita diingatkan bahwa Allah dengan mudah mengampuni kita, dan karena itu kita pun juga harus dengan mudah mengampuni sama kita. Dengan memberi pengampunan, kita memberi harapan, sukacita dan damai bagi diri kita, tapi sudah juga bagi sesama kita. Karena itu marilah kita berusaha untuk menghidupi semangat pengampunan itu dalam kehidupan beriman kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.